Tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya menceritakannya nih, kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Di surga, kenikmatan hubungan intim bagi laki-laki akan sebanding dengan kekuatan 100 lelaki. Untuk menjawab pertanyaan, apakah di surga ada hubungan kelamin? Apakah itu sama dengan pesta seks? Yang setiap laki-laki akan diberi 70 bidadari, lalu bebas melakukan semaunya, terutama dalam memenuhi kebutuhan syahwat. Agar tidak sesat, nonton video ini sampai habis. Sahabat risalah Nabi, Ustadz Dr. Khalid Basalamah mengatakan ketika seorang muslim pada akhirnya dimasukkan ke surga milik Allah, maka ia bisa melakukan apapun, termasuk berhubungan biologis. Ya, berhubungan intim tidak hanya bisa dilakukan di dunia saja, tapi ternyata juga di surga milik Allah kelak. Menurut Ustadz Khalid Basalamah, hal ini merupakan satu dari sekian kenikmatan di surga. Allah mengatakan dalam surah Az-Zukhruf ayat 71. Artinya, diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas dan piala-piala, dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. Ustadz Khalid Basalamah lalu menjelaskan hal ini berarti apapun yang diinginkan, mau apa saja di surga diperbolehkan, termasuk berhubungan intim. Ia kemudian mengisahkan tentang sebuah hadis dari salah satu sahabat Nabi Muhammad yang meriwayatkan kisah pertemuan Nabi dengan seorang pria ahli kitab. Pria tersebut berkata kepada Rasulullah, "Wahai Abul Qasim," nama panggilan lain untuk Nabi, engkau mengatakan bahwa ahli surga akan makan dan minum. Rasulullah pun membeberkan hal tersebut, bahkan menjelaskan dengan lebih detail. Iya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kamu sungguh akan diberi kekuatan 100 lelaki dalam hal makan, minum, dan juga seks, jelas Rasulullah. Menurut Ustadz Khalid Basalamah, sesuai dengan ucapan Rasulullah, hubungan biologis tetap ada di surga, namun berbeda dari segi kualitas dan kuantitasnya. Kuantitas bisa dilihat dari segi seseorang akan diberikan 100 kekuatan laki-laki, jadi satu orang bisa mengulangi hubungan seks berkali-kali. Selain kuantitas, akan ada kualitasnya. Kalau tidak mungkin bisa berulang-ulang, kata Ustadz Khalid Basalamah, seperti dikutip dari kanal YouTube resmi miliknya Khalid Basalamah Official. Riwayat lain pun mengatakan hal serupa. Misalnya, dari sahabat Anas meriwayatkan seseorang mukmin diberi kekuatan sedemikian rupa dalam hal hubungan seksual atau jima. Ditanyakan kepada Rasulullah, apakah ia mampu melakukannya? Rasul menjawab, ia diberi kekuatan 100 orang pria, jelas Ustadz Khalid Basalamah. Jadi, pada intinya, seseorang kelak akan mendapat kenikmatan begitu besar di surga milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai makan, minum, hingga hubungan biologis. Bahkan Allah memberikan kekuatan berkali-kali lipat kepada manusia, agar bisa merasakan nikmat lebih besar dari apapun yang disukai, termasuk berhubungan intim. Dalam satu ceramah yang viral di media sosial, Ustadz Zulkifli Muhammad Ali menyebutkan bahwa salah satu kesibukan lelaki di surga kelak adalah memecahkan perawan para istri-istrinya. Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Ketika di surga, pada saat laki-laki usai menggauli istrinya malam pertama, begitu perawannya telah pecah, lalu setelah usai berhubungan, keperawanan sang istri kembali lagi atas izin Allah. Dan begitu seterusnya, begitu suami membuka perawan istri dan sang istri dikembalikan lagi ke perawanannya. Ustadz Zulkifli dalam ceramah itu juga menyebutkan hadis Nabi yang berkaitan dengan hal tersebut. Disebutkan dalam kitab Tamasya Kaorga oleh Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Rasulullah bersabda, seakan laki-laki ketika berdiri pada saat syahwatnya datang, maka akan terus berdirinya selama 70 tahun.
Beda halnya kalau saat sekarang baru berdiri 1 jam udah kelepak-kelepak, sebut Ustadz Zul disambut gelak tawa para jamaah. Kalau sekarang tak seberapa, baru main sebentar udah capek, sambungnya lagi. Malah ada yang mati karena jantungan. Kalau laki-laki yang sudah berumur 40 ke atas, hasrat seksualnya sudah mulai menurun. Bahkan ada yang minta ampun sama istrinya. "Maaf sayang, abang capek," begitu ungkap Ustadz Zul dalam ceramahnya. Namun, kelak di surga semua usianya muda, tidak ada capek. Semua kekurangan yang ada di dunia pada seseorang, pada saat di surga akan Allah tiadakan semua kekurangan itu. Rasa sakit dan lelah selamanya tidak akan ada di surga. Ustadz Zulkifli juga menyebutkan, wangi keringat penghuni surga begitu harum bagaikan wangi kasturi. Dan begitu juga bau angin surga yang memiliki wangi kasturi, yaitu salah satu wangi harum yang paling dicintai Rasulullah. Kenikmatan lainnya dalam surga juga disebutkan dalam sebuah riwayat, setiap keinginan yang baru saja terbersit di hati, maka keinginan itu pun hadir dalam sekejap mata. Karena di dalam surga tidak ada lagi batasan sebagaimana di dunia. Di surga khusus Allah ciptakan bagi hamba-hamba pilihan untuk memenuhi kebutuhan nafsunya, dan di sana mereka bebas mau berbuat apa saja, tidak ada larangan lagi. Ustadz Zulkifli juga menyebutkan dalam surga tidak ada malam, sepanjang hari selamanya siang. Matahari di surga tidak membuat kita kepanasan, sinarnya sejuk dan dingin sepanjang hari. Terkait salah satu ustadz dalam ceramahnya menyebutkan adanya pesta seks di surga. Gus Baha ketika ditanya benarkah di surga bisa melakukan pesta seks, jawaban Gus Baha kali ini membuat kita tidak perlu bertanya lagi hal demikian. Sebagian orang mungkin berharap bahwa kalau masuk surga akan melampiaskan kebebasan seperti pesta seks. Sebab selama di dunia orang tersebut menahannya dan sebagai balasannya adalah surga, maka orang tersebut sampai terbersit ingin balas dendam. Menurut Gus Baha, bisa atau tidaknya pesta seks tersebut sama sekali tidak penting. Namun yang terpenting adalah meluruskan pola pikir yang keblinger, masuk surga untuk balas dendam. Kalau kamu itu masuk surga tidak cari pemilik surga, malah cari bidadari, seks, makan, dan seterusnya, kata Gus Baha. Gus Baha menyindir kepada orang-orang yang masih berpikiran tentang surga sebatas pesta seks dan makanan-makanan enak. Bahkan sampai ditanya pemilik surga siapa tidak paham, kata Gus Baha. Menurut Gus Baha, harusnya orang yang masih beranggapan di surga sebagai tempat pesta seks sepatutnya ia malu. Padahal kalau para waliullah melihat surga bukanlah dari perspektif kebebasan makan dan pesta seks. Diceritakan oleh Gus Baha, para waliullah tidak sempat berpikir ke arah demikian. Karena ada yang dianggap lebih nikmat dibanding pesta seks, yaitu kenikmatan bertemu dengan Allah langsung selaku pemilik semua kenikmatan. Yang dipikirkan oleh para wali justru sebaliknya, apakah di surga masih bisa sujud kepada Allah? Para waliullah menikmati di surga karena al-muqarrab, nikmat sekali dekat dengan Allah, jelas Gus Baha. Gus Baha juga menjelaskan isi dalam kitab-kitab wali yang menjelaskan kisah para wali di surga. Salah satu kisah itu adalah Abu Qasim Al-Junaidi pada saat beliau bertanya kepada Allah, kenapa tidak melihat para umatnya di surga? Padahal Allah telah berjanji umat Abu Qasim Al-Junaidi dan yang mencintainya sama-sama masuk surga. Kemudian dijawab sama Allah, sebenarnya umatnya masuk surga, tapi tidak ada yang ingin ketemu Allah. Saat diperlihatkan, memang mereka di surga sedang pesta seks, makan-makan dan sedang menikmati fasilitas lainnya di surga, kata Gus Baha. Hal itu menurut Gus Baha karena orientasi orang yang masuk surga itu beda-beda. Kalau kelasnya para wali masuk surga untuk ketemu Allah. Maka untuk menjawab pertanyaan itu kepada kita masing-masing yang bukan ahli ibadah apalagi seorang wali, untuk apa kita masuk surga? Tolong tulis komentar di bawah video ini. Semoga dengan kisah hikmah ini dapat mengubah pemahaman kita tentang nikmat surga.
Memang tidak ada salahnya tentang kenikmatan yang Allah sediakan kelak. Tapi yang harus diluruskan motivasi kita untuk mendapat surga. Apakah kita beribadah hanya ingin mendapat bidadari? Tolong share video ini ke seluruh media sosial agar lebih banyak lagi umat yang tercerahkan pemikirannya.